Ihya Ulumuddin. Tahu nggak sih? Iya. Praktek Ihya Ulumuddin. Iya kemudian. Menurut gua praktek Ihya Ulumuddin di lingkungan sosial itu perlu diterapkan nggak hanya di pesantren menurut gua. Ya. Apa itu Mas? Memahami bahwasannya bagaimana cara menjaga hubungan agar tidak toksik, hubungan kita agar terjaga, mempersiapkan fisik kita, mental kita ketika udah mau menikah. Tapi prakteknya itu, ya kan, untuk prakteknya itu tidak terlalu urgent. Ada yang lebih urgent gitu kan. Ada yang seperti yang tadi disebutkan sama Kang Bado gitu. Pokoknya buat kalian semua yang dimanapun kalian berada, nikah itu bukan soal menghalalkan saja dan bukan hanya soal berhubungan badan aja. Ya, yang namanya nikah. Kadang itu juga sih yang dikejar ya. Nah itu. Ya makanya. Itu yang salah gitu. Ya cuma sekedar menghalalkan dan juga mikirin yang penting udah halal berhubungan. Nah, bukan soal itu, tapi menikah itu soal tanggung jawab kamu di hadapan Allah bahwa pasangan hidup sampai ke dalam surganya Allah. Halo semuanya, balik lagi sama kita di Ruang BK, bicara kebaikan bersama saya, Valdo. Di sebelah saya sudah ada Ustadz Al-Mukarram Kun. Dan di sebelah saya sudah ada, sebelah kiri udah ada Rizky. Sebagai orang yang pernah praktek nikah muda ya? Oke. Jadi Nonton aja pernahnya. Jadi pembahasan kita kali ini tuh lebih santai sih sebenarnya ya. Betul, santai banget ini parah. Ya, jadi gimana Cey? Terlalu santai. Nyeret gitu ngomongnya. Jadi pembahasan kita kali ini tuh lebih ke kemarin kan sempat rame, pernah nonton ini nggak sih? Apa tuh? Avengers. 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 Pernah sih. Marvel. Nggak pernah nonton. Dulu tuh Captain America nih. Awal. Itu yang pernah ada berita ini nggak? Muncul di FYP kalian. Apa tuh? Yang nikah, praktek nikah di SMA yang Betul. heboh. Yang megah-megah. Yang ini nih. Tuh. Mampus betul. Editor. Yang apa namanya pernikahan itu megah banget ya. Maksudnya Iya. untuk anak. Untuk sekelas untuk ujian praktik. Untuk sekelas ujian praktik nikah itu tuh sampai harus pakai MUA, Betul. pakai MUI. Waduh. Apa? MUA apa? Makeup artist. Iya, MUA. Wah, baru tahu dia. Namanya MUA. Iya, sampai pakai dekor panggung, Organ tunggal. ada gitu-gitunya, pakai baju adat gitu-gitu. Sedangkan itu praktek. Sementara itu ting-ting. praktek. Iya. Enak banget. Nih kayak gitu-gitu. Nah, kalau menurut kalian itu pandangannya gimana sih hal kayak gitu tuh? Di zaman kalian ada nggak sih SMA Di gua nggak ada. Gua adanya sholat jenazah kan? betul. Di gua juga ya sholat jenazah. Itu berarti ujian praktek itu pelajaran pendidikan agama atau pelajaran praktek agama ya? Iya, seharusnya ada. Apa ujian prakteknya ya? Harusnya Ujian praktek ada. Tapi untuk ujian praktek nikah kayak gitu itu sangat abnormal sepertinya, nggak ada. Ya mungkin kalau praktek nikah dalam konteks yang masih wajar kayak di kelas. Oh ini akad itu seperti ini. Nah, cukup akadnya aja paling ya. Iya, syarat-syarat wajibnya ini gitu. Masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kayak harus ke gitu-gitu Iya kayaknya. bener, kalau udah semewah itu artinya niat banget gitu Lu kan. sholat jenazah nggak sampai ada yang meninggal dulu kan? Baru Nggak ada. Iya kan? Beneran dong. Iya, karena kan bener-bener real gitu loh kalau lu. Atau mungkin jadinya emang dibikin entertain aja gitu dari sekolahnya juga gitu. Kemungkinan. Iya sih. Tapi itu berlebihan sih bagi anak ya. Berlebihan. Berlebihan banget. Berlebihan. Iya. Dia pro. Gue mencoba biar gitu. Kan sholat jenazah dia bikin sesederhana mungkin. Iya. Kayak mandiin mayitnya pakai pelepah pisang. Karena kan tujuannya supaya biar tahu aja kan doanya gimana, Iya. bacaannya gimana, Cara mandinya bagaimana, Iya. udah kan? Nggak Cukup sampai di harus situ aja. ada orang beneran pura-pura tidur dimandiin gitu Iya. kan? Ya gitu kan sakit juga ya ininya Kadang dimasuk-masukin malah tangan. untuk praktek jenazah juga untuk sekolah-sekolah sekarang sampai beneran yang kayak pakai baju, pakai kain kafan yang gitu ada tuh. Iya. Tapi nggak sampai meninggal kan? Iya. Maksudnya praktek nikah itu apa manfaatnya praktek nikah sampai harus di make upin? Ya betul itu ya. Betul sih. Sampai harus ada gimmick-gimmick penghulu telat gitu. Harus pakai adat mana lagi ya. Iya, terus ditonton. Iya. Kan kemarin sempat ada tuh yang apa namanya? Anak SMP nikah tuh.
Iya. Nikah beneran tau gak sih? Oh iya, yang masih bocil. Itu masuk KPP tuh. Dia Yang ini nih. bener lagi. sambil ini tangannya ada oke jadi drink ya kan. Iya, kayak gitu. Manggil. Nah itu kan bukan praktik nikah malah itu ya. Itu menikah beneran. Itu menikah Nikah Malah beneran. yang harus dipertanyakan orang tuanya. Lu di pesantren ada ini gak sih kan belajar praktek-praktek gitu? Praktik banyak. Kelas 1 praktik azan, kelas 2 itu praktek mandi ini ya, mandi besar. Mandi besar. Kelas 3 itu mandi beneran mandi. itu? Enggak lah. Oh, enggak tahu. Nah, itu makanya kan mereka tuh udah berani nikah beneran kayak gitu. Kita aja kalau praktek-praktek mandi biasa aja nggak sampai buka baju. Yang jenazah ya seadanya aja gitu kan. Yang penting praktek tahu kita doanya, kita tahu bagaimana pengurusan jenazahnya. Kelas 4 itu praktek sholat gerhana. Kelas 5 itu praktek lupa kelas 6 itu udah ke khutbah Jumat. Ya kan? Nah, nggak ada satupun di situ praktek nikah, nggak ada. Kenapa kok nggak ada di pesantren lu? Gimana ya? Atau tahapannya belum aja, maksudnya kan Iya. ini masih SD kan? Iya, bisa betul. dibilang. Sebenarnya SD, masa SD sih? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. itu kan 6 itu kelas 3 Alia. Sorry. Masnya nggak mondok nih. Maksudnya, jadi di pesantren itu mas ya, dia ada pembelajaran 6 tahun mas. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 tuh rata-rata umurnya SMP. SMP kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Itu kan 6 tahun tuh. itu kelas 1 SMP sampai SMA itu masih bisa dibilang tahap 1 istilahnya atau Enggak, jadi Enggak. mana nih? kelas 1 Enggak, jadi kalau di pesantren itu kan istilahnya program pendidikan 6 tahun. ya, kan? 6 program belajar 6 tahun. Iya, 6 tahun itu kelas 3 tahun sanawiyah atau SMP, 3 tahun aliyah. Ya mereka tuh dihitungnya 6 tahun ya itu. Kenapa di kelas 6, kelas 5, kelas 4 karena mereka programnya 6 tahun. Tapi tetap secara kesatuan mereka kelas 5, kelas 2 aliyah, kelas 1 aliyah gitu. Oke, lanjut aja. Nah, berbicara soal tadi edukasi ya. Biar ngamis aja, biar ngamis ini. Berbicara soal edukasi pernikahan, sebenarnya kalau masalah praktek nikahnya itu sangat abnormal sebenarnya ya. Kalau misalkan dengan megah kayak gitu, berniat kayak gitu. Tapi kalau edukasi tentang pernikahannya, bagaimana menjaga hubungan agar tidak toksik gitu kan. Kok Fatu Ijar ya? Tahu Fatu Ijar gak? Lanjut aja, Mas. Wah, kalau santai kalau diajar nanyain Fatu Ijar gua langsung mind blowing. Ya. Lanjut ya? Lanjut aja. Mau jelasin nggak? Enggak usah. Bisa ya. Ada hubungannya itu apa? Ada. Jadi Fatul Ijar itu adalah hubungan yang Ya, ini mengurus jadi urusan tentang bercinta. Ijar itu artinya Buka ini, sarung. Fatul itu buka. Nah, Fatul Buka Izar. sarung. Nah, you know ya. Yes. Itu diajarin di pesantren. Nah, Bagaimana cara bersenggama yang baik ala Islam. luar Bismillah biasa. dulu kan. Iya kayak gitu-gitu. Ada Oke, lanjut. salah satunya, jangan deh. Ntar. Ya nggak usah. Nggak usah lebih lanjut. Kita nggak boleh kesana mas. Oke. Jadi tentang pernikahan kita mah metode-metode ilmu pernikahan diajarin. Nah, kalau misalkan edukasinya benar-benar tentang pernikahan ya, bagaimana cara menjaga hubungan agar tidak toksik, menjaga hubungan agar menjaga emosi ketika berhubungan, menjaga mempersiapkan mental dan fisik bisa ibaratkan kan untuk pernikahan itu memang harus ada di sejak SMP SMA pun sudah ada gitu kan. Diajarin ya. Tapi kalau misalkan praktek langsung kayak gitu itu bagi anak sih ya nggak perlu banget ya kan, nggak perlu banget kecuali memang di tahap-tahap dia misalkan udah lulus baru mau nikah, nah baru ada kegiatan praktek kayak gitu ya nggak masalah. Oh, jadi memang kalau di pesantren itu bukan praktiknya ya. Bukan, tapi memang pembelajarannya, ya kan. Kalau di gue diajarin Praktek. Iya, Langsung. tapi nggak sebelahan sama ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat nggak sebelahan gitu, cuy. Jadi kayak misalnya yang laki-laki itu fokus kepada akadnya ini kan, proses ijab qabul ini. Iya. Gue dulu sempat hafal tuh yang qabil tuh nikah gitu. Tajwidnya. Iya kayak gitu. Pakai Gimana? saya terima nikah enggak gitu bahasa. Pakai bahasa Arab dulu ada versi bahasa Indonesia, versi bahasa Arab diajarinnya. Qabil tuh nikah kayak gitu-gitu tuh. Kan gue hafal tuh dulu, sekarang enggak. Kenapa sekarang udah mau nikah ya? Iya. Ya kan enggak langsung nikah gua kemarin. Lama nikahnya. Enggak pernah diamalin. Gue juga enggak pernah jadi penghulu. Nah, itu poinnya tuh, ya kan? Kan kata gue Kata juga. gua. Ya kan? Yang praktek ketika itu pun belum tentu langsung nikah. Itu dia benar. Iya. Maka- Jadi gue belajar, akhirnya gue belajar itu doang. Iya Gue kan? belajar qabil
ijab kabul yang benar tuh seperti apa. Terus gue belajar syarat-syaratnya seperti apa. Tetap tuh pada prakteknya nanti praktek pranikahnya kayak ilmu-ilmu pranikah kayak jadi suami itu harus seperti ini. Iya. Ilmunya kan yang penting, Ilmunya. bukan Iya. seberapa megah ujian prakteknya. Iya. Karena kita mau nikah juga malah ada yang ngincer kayak udah KUA aja kan nggak jadi praktek gitu kan. Iya. Cuma lewat KUA doang. Ngapain ya? Cuma salam. Lu ada kemarin di SMA? Nggak ada. Kalau gua ini doang. Ya jenazah doang. Nggak Jenazah ada doang. praktek nikah gitu. Oh. Iya, sekarang ada juga yang cukup di KUA ya kan. Iya, prakteknya megah gitu masuk ke KUA, kok gini. Gak sesuai praktek. Kan nggak gini pas SMA ada organ tunggal. Tapi menurut kalian ngejadiin praktek nikah di masa SMA ini tuh dampak sosialnya apa ya? Ada nggak menurut pandangan kalian nih dampak sosial? Mungkin memotivasi mereka jadi pengen nikah dini. Ternyata nikah seru ya. Gitu. Nah, kalau misalkan penyampaian edukasinya salah, pasti mereka termotivasi. Ternyata Mikirnya ke situ. iya. Gitu. Tapi kan tujuannya emang membentengi malah supaya nikah tuh kayak gini gitu. Biar tahu aja kan tujuannya mah. Nah, Iya, Biar tahu awalnya. ilmunya. Cuman lucunya adalah gini ya. Itu kan prosesi 2 orang ya. Tapi kayaknya anggaran untuk mengadakan acara itu tuh kan sekelas ya. Iya. Rugi gak sih teman-teman sekelasnya Betul. cuma jadi supporter atau tamu undangan doang? Betul. Untuk 2 orang yang satu didananin, udah pakai baju gitu. Iya, bagi dengan anggaran besar kayak gitu daripada cuman untuk satu praktek. Mending bisa berbagai macam praktek yang lain. Semua siswanya tahu dan mempraktikkan cara ijab kabul. Iya. Yang jadi tukang tenda gimana? yang jadi tukang prasmanan daging gimana? Iya. Kasihan enggak dapet ilmu nikah. Iya, yang praktek bagian prasmanan paling seneng gitu. Ini maksudnya nggak adil gitu kan. Kalau praktek nikahnya jelas di kelas mah mungkin enak ya. Kayak nyoba semuanya satu-satu gitu ya. Ya gini gitu kan. Gini. Nah, Kayak tenda doang. ya namanya Nariknya gini Mas. Oh, cara naikin biji kayak gini. Iya. Enggak usah. iya, namanya kan praktek kan. Yang namanya semuanya harus dapat. Iya, Kalau misalkan yang harus praktek dapat cuman 2 orang doang itu bukan praktek, namanya seminar gitu mungkin satu. Atau emang udah aja pentas seni aja itu mah ya jadi. Iya, makanya kayak gitu. Bikin teater nikahan nih gitu. Iya. Drama pernikahan dini. Yang beruntung kepilih jadi pengantin gitu kan. Nah, iya. Jelas juga kayak gitu kan. Iya. Prakteknya teater. Cuman lu pada setuju nggak kalau ternyata praktek nikah di masa SMA itu justru malah mendukung kisah cinta remaja yang berujung pada pernikahan dini. Menurut gua ya, menurut gua karena mereka akhirnya sudah tahu kan kesalahan berpikir masyarakat Indonesia adalah kita tuh terlalu sederhana dalam menyimpulkan sesuatu gitu. Ketika sudah tahu berarti kita kayak ngerasa oke, gue udah tahu, gue siap deh. Banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Iya kan? Langsung pede. Oh gini caranya. Oke deh, gue siap gitu. Ternyata gampang ya. Apalagi ini di usia-usia SMA yang jiwanya masih Labil banget. menggebu-gebu dan ini gitu ya. Apalagi biasanya yang 2 sepasang itu tuh. Pasti itu kan persetujuan teman-teman juga kan. Atau malah memang udah Memang pacaran gitu ya? Jadi makin disupport, makin seneng, makin kayaknya enak nih nikah abis ini gitu kan. Bisa ke situ kan arahnya. Ada juga tuh yang praktek nikah langsung 2 istri. Wow. Gimana ceritanya? Enggak, gue pernah nonton di sosial di TikTok gue ya. Jadi ada kayak suami nih. Terus ini ujian praktek Pak? Iya, beneran. gue kira nikah beneran karena istrinya 2 kan. Ternyata pas klarifikasi itu ternyata ujian praktek. Tapi istrinya 2. Ini Tapi berlebihan. Berarti poligami maksudnya? Nggak tahu. Lupa gue. Yang ini nih. Editor. Kan di Islam di Islam poligami itu boleh kan? Gimana nih? Iya, Dibolehkan. boleh. Nah kan konsep poligami itu kan udah punya istri terus nikah lagi kan. Tapi kalau nikah langsung 2, apalagi 4. 2 aja dulu deh. Gimana? Itu diperbolehkan apa tidak? Sejauh ini Ana masih belum mempelajari hukum yang secara langsung 2 gitu ya. Tapi itu masih masih disebut poligami. Paham kan? Iya. Masih disebut poligami. Tapi kalau secara hukum bagaimana hukum nikah 2 langsung tata cara ijab kabulnya gimana gini gitu kan. Juga tuh ya. Maksudnya kan ketika ada tadi prakteknya, contoh prakteknya. Berarti benar bisa dong gitu kan sih? Ya gue bingungnya. Logikanya. Kalau secara hukum Islam, kalau menurut pandangan gue pribadi ngelihat dari secara fikihnya ya, bahwa kan
poligami itu kok secara fikih sih. Ya kan kalau secara syariatnya kan secara aturannya menikah itu boleh gitu kan. Lebih dari satu istri seorang suami gitu kan, asalkan dia bisa berlaku adil dan lain sebagainya gitu kan. Tentunya itu jadi syarat yang paling berat. Yang kedua, kalau misalnya tadi pada kasusnya adalah mereka menikah langsung di saat di waktu momen yang sama langsung jackpot 2 orang gitu kan. Itu ya balik lagi gitu kan, atas kesepakatan ya mereka berdua gitu. Bertiga. Dua mau nggak nih kita langsung nikah berdua kayak gitu. Bertiga lah gitu. Kalau menurut gue ya. Jadi balik lagi tentang bagaimana kesepakatan di antara mereka berduanya ya gitu. Karena kan poligami juga diperbolehkan, cuman di zaman sekarang teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati Allah. Masya Allah. Iya lagi. Sangat tidak relevan ketika kita bilang bahwa poligami itu boleh kita lakukan. Karena pada hakikatnya atau bisa kita lakukan di zaman sekarang. Walaupun Islam memperbolehkan, tapi kita sebagai pelakunya, sebagai laki-laki, kayaknya akan sangat tidak pantas untuk poligami. Iya, betul. Karena ini Syekh Wahab Al-Juwaili sendiri mengatakan kan. Kenal Mas? Siapa? Syekh. Jadi Syekh Wahab Al-Juwaili itu mengatakan poligami memang boleh diperbolehkan, tapi itu bukan sistem keluarga yang ideal. Iya, betul. Bukan. Seikhlas-ikhlasnya seseorang ya, seikhlas-ikhlasnya seorang wanita gitu kan, siapa sih yang rela dimadu gitu? Iya, pasti. Betul. Di zaman sekarang ya. Dan seadil-adilnya dia pasti akan berat sebelah. Pasti ada ketersinggungan dari salah satu pihak. Ya balik lagi tentang ini bicara soal praktek nikah tadi ya guys. Kita kejauhan ya. Kejauhan kita. Nah, menurut lu pada kalau memang harus diganti praktek nikah, kita nggak setuju nih praktek nikah. Kira-kira praktek apa yang harusnya ada yang lebih penting daripada praktek nikah menurut lo? Tapi itu praktek nikah tuh mencakup semuanya ya. Maksudnya apakah cuma di pelajaran ya, apakah cuma cara nikah tuh gini, apa ngebahas juga setelah nikahnya? Nah kalau karena gue di pesantren, gue dibahas juga tuh kayak dari sebelum nikahnya persiapannya seperti apa, prakteknya seperti apa, lalu after marriage-nya seperti apa. Gue dipelajarin juga karena memang ada pembelajarannya juga khusus kayak gitu kan. Nah menurut gue, kalau di umum gue nggak tahu kayak gimana. Menurut gue yang lebih penting after nikahnya yang harus. Nah itu dia. Harus dipelajari dalam. After nikah dipraktekin gimana Mas? Enggak, maksudnya gini Mas. Dan prakteknya dia ada ilmu khusus gitu maksudnya. During exhibition. Arahnya kemana tadi? Kaget saya. Malah yang kan yang lebih penting menurut saya lebih ke after nikahnya kan gitu. Di situnya sih. Kalau misalnya urgensi adanya praktek nikah langsung di SMA ataupun di madrasah aliyah ya. Sebenarnya lebih urgent pendidikan di mana dia mempersiapkan mental fisik dan emosinya. Lebih urgent menerapkan pendidikan di mana kesiapan dia menjalani kehidupan setelah nikah itu sebenarnya. Masalah prakteknya sebenarnya dari banyak ritual yang ada di di acara pernikahan, sebenarnya bagi kita itu masih dalam tanda kutip masih bisa dilakukan dengan praktek secara langsung pun masih bisa dilakukan gitu. Ya intinya kalau menurut pandangan gue pribadi, kayaknya praktek nikah itu menurut gue ya, ilmu pernikahan itu adalah ilmu yang lu bisa pelajari. Kalau untuk ininya ijab kabul ya? Iya, ijab kabulnya. Itu ibarat kata ilmu apapun kalau bahasanya lu nggak usah belajar tentang bagaimana caranya bersenggama karena lu udah tahu, udah pasti tahu caranya gitu seorang laki-laki. Ilmu apa sih? Yang secara pemahaman tuh walaupun kita nggak belajar kita udah tahu gitu. Apa sih ilmu bisa? Kenapa namanya? Atau didak? Iya, bukan dalam Islam disebutnya apa sih kayak misalnya kayak gitu teh? Lupa gua pokoknya ntar ada di sini dia. Namanya tuh. Lihat di bawah ini. Maksudnya kalau cuma kalau untuk nikahnya gitu kita udah ada textbooknya kan. Jadi tinggal kita ikutin aja, kita ini aja kan udah salam deal udah. Sah gitu. Tapi bagaimana sikap kita ketika setelah pernikahan itu dia. Itu nggak ada di buku kan kalau itu. Iya, betul. Bener-bener setiap pasangan kan pasti beda-beda masalahnya. Kalau praktek ketika ijab kabulnya masih bisa dibimbing. Betul. Tapi ketika mereka menjadi setelah nikahnya itu belum tentu, ya kan? Emosi dia tuh bisa terbimbing, ya kan? Karena cuma sekedar nikah mah kayaknya bocah SMP juga tinggal ngapalin aja. Betul. Bisa. SMP aja bisa kan? Ya kan? Yang terjadi. Apalagi kita nanti udah umur. Ini masih nyari nih Mas? Iya, saya penasaran. Masih nyari banget ya Mas?
apa ya? Apa disebut apa penasaran apa di Ilmu laduni. Laduni itu maksudnya. Ilmu laduni. Maksudnya ke karena Wahyu datang langsung. ilmu laduni enggak sih? Tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba ya. Laduni kan. Iya. Tanpa dipelajari pun kita bisa gitu kan. Iya. Kenapa dipelajari yang harus se itu segitunya? Itu mah udah dari kita apa sih namanya? Iya kayak nggak ngeliat usah, masyarakat kayak gitu Iya. kan. Kita oh kayak gini caranya nikah. Oh ini ijab kabul kayak gitu kan. Menurut gue kayak gitu ya. Kalau buat gue kayaknya praktik nikah di sekolah-sekolah umum itu kalau konteksnya udah sampai seheboh itu udah too much ya. Itu kayaknya udah nggak perlu lagi untuk dilakukan. Tapi kalau batasnya masih di ruang kelas, prakteknya masih sekedar pengen tahu syaratnya apa aja, menurut gua masih nggak apa-apa. Cuman menurut gua yang lebih urgent dibandingkan praktek nikah, menurut gua adalah praktik dalam apa ya bahasanya? Mungkin Ihya Ulumuddin. Tahu nggak sih? Iya. Praktek Ihya Ulumuddin. Iya, kemudian. Menurut gua praktek Ihya Ulumuddin di lingkungan sosial itu perlu diterapkan nggak hanya di pesantren menurut gua. Yes. Apa itu, Mas? Gue nunggu kalimat itu. Ihya Ulumuddin jelasin, Kun. Ya Ulumuddin itu kitab tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Itu ada 8 jilid. Pokoknya tentang adab kita kepada Allah dan kepada manusia. Baik itu cara nikah, baik cara ibadah, baik cara itu adab-adab bagaimana kita menjaga hubungan kita ibarat gitu. Hubungan kita antara Allah dan para manusia. Hablum minallah. Hablum minallah dan hablum Keren, minannas. keluar bahasa Arab ya. Nama Ya kitabnya. menurut gua itu yang lebih penting karena lebih kompleks nih. Setelah lu keluar dari SMA, lu tuh tidak hanya menjadi seorang mahasiswa bagi yang kuliah atau tidak hanya menjadi seorang pegawai bagi yang langsung kerja kayak gitu kan. Tapi kan lu kan menjalani banyak kehidupan yang lebih kompleks lagi nih. Ya kan? Nggak langsung pada nikah dong. Menurut gua menikah itu ada itu tadi kan ilmu laduni yang udah lu bisa pelajari untuk prakteknya pada Iya, prakteknya betul. ya. Iya. Tapi untuk kayak kehidupan kompleks yang lebih rumit lagi kayak tentang bagaimana lu bersosial, bagaimana lu menyikapi sesuatu. Iya. Itu menurut gua harus dipraktekkan nih. Praktek Ihya Ulumuddin nih gua nggak tahu gimana cara pengaplikasiannya. Cuman maksudnya kayaknya itu lebih urgent untuk diedukasi dan dibandingkan menikah. Bermanfaat ya. Iya. Dan lebih bermanfaat untuk personal mereka setidaknya punya pemahaman yang lebih bijak lagi ke depannya kayak gitu. Iya, pokoknya edukasi nikah itu di SMA itu penting, ya. Tapi edukasinya itu benar-benar yang membuat para siswa itu memahami bahwasannya bagaimana cara menjaga hubungan agar tidak toksik, hubungan kita agar terjaga, menyiapkan fisik kita, mental kita ketika udah mau menikah. Tapi prakteknya itu, ya kan, untuk prakteknya itu tidak terlalu urgent. Ada yang lebih urgent gitu kan. Ada yang seperti yang tadi disebutkan sama Kang Bado gitu. Dibandingkan anggarannya banyak mewah untuk hanya praktek satu itu doang, masih bisa praktek-praktek yang lain gitu yang bisa Kecuali lu bikin panggung gembira. Nah, itu jadinya drama kan. Bener jadi. Itu bagus. Bikin panggung gembira banyak yang tampil, nggak cuman lu berdoa doang. dan itu bisa menjadi kenangan untuk ketika kalian jadi alumni gitu. Iya. Kalau misalkan nikah praktek nikah mewah kayak gitu, kenangan lu apa di sekolah? Gua pernah nikah. Bagi yang nikah, Udah. Udah duda. bagi yang nikah ya? Iya. Bagi yang Yang nikah. nikah, yang belum. Bagi yang jadi pelengkap panitianya pernah apa? Pernah masang tenda. jelek banget ya. Jelek banget kayak gitu. Nah, menurut lo ada perbedaan nggak menurut lo berdua? Perbedaan antara edukasi pernikahan ya itu dan dengan masyarakat yang menormalisasi nikah muda. Ada perbedaan tipis nggak? Kalau perbedaan tipis banget. Jadi kalau misalkan edukasi pernikahan itu, bagaimana kita mengedukasi ini santri atau siswa ya tentang pentingnya nikah, bagaimana tadi itu bagaimana cara hubungan agar tidak cerai, agar tidak ini, agar tidak itu, A, B, C, D-nya. Nah, kalau misalkan normalisasi nikah muda itu terlahir kalau misalkan pengedukasiannya dengan cara yang salah, penyampaiannya yang salah, paham kan? Ya kan? Adanya edukasi nikah muda ini agar mereka tuh gak terjerat sama hal-hal yang demikian gitu kan. Mereka terlalu dini untuk menikah sehingga mereka gak tahu ilmunya, tiba-tiba nikah langsung yang penting halal, tiba-tiba rusak ya kan, gara-gara mentingin halal tapi emosional mereka gak kelatih, ya kan. Nah, makanya kalau misalkan edukasi nikah ini dia disampaikan salah, maka lahirlah baru normalisasi nikah muda. Makanya tipis banget.
pada prakteknya banyak orang tua yang pada akhirnya menikahkan anaknya di usia yang belum siap ya. Mungkin usianya siap di usia 20-an mungkin ya. Tapi mental, finansial, ekonominya atau apapun lah ya yang belum siap. Dengan dalih ini tadi Kun, daripada mereka pacaran. Kita gini nih. Iya. Daripada mereka pacaran, daripada mereka ini ya, daripada mereka berdua-duaan. Tujuan nikahnya. Iya, udah nikahin aja deh biar yang penting halal. Iya. Ngejar halalnya nih jadinya nih. Kadang kan orang tua aja cuma nyuruh nikah yang ngejalin kan mereka berdua ya. Iya. Nah, gimana lo kalau kayak gitu menurut lo? Nah, edukasi nikah itu ternyata ketika kita lihat faktanya yang harus diedukasi itu bukan hanya seorang si anaknya doang. Orang tuanya juga harus diedukasi ternyata. Jadi ketika ini kelas pranikah itu datang sama orang tuanya ya? Nah, bukan hanya pranikah, bahkan ketika si anak udah kelihatan, kok bahasa Sundanya mah beger, you know? Yes. Jadi kalau udah nggak ngerti ya, Gede. Balik. Besar. Balik. Udah mulai dewasa. birahi, you know? Balik, beda dewasa. Balik. Ya udah balik gitu kan, udah pulang ke rumah. Udah ada balik gitu. Pokoknya udah ada rasa dia ada ngedeketin cewek atau yang laki deketin cowok. Nah, si peran orang tua tuh udah masuk di situ, paham kan? Jangan sampai ketika mereka udah menjalin hubungan pacaran udah lama sehingga mereka mikir dibandingkan mereka ngezina, ayo kita halalin. Nah, itu udah salah. Ya kan? Jadi dari awal mereka si anak udah ada sedikit rasa tentang sama lawan jenis lah ya. Lawan jenisnya aku suka sama si ini. Ya, nah orang tua tuh harus udah ada perannya di situ langsung. Perannya adalah pertama ngebimbing dia bagaimana cinta yang sehat, bagaimana hubungan yang sehat, bagaimana hubungan itu tidak menjatuhkan dia dan merusak diri dia. Ya kan? Berarti si orang tua harus punya ilmunya juga tuh. Betul, makanya edukasi itu bukan hanya untuk si anak tapi untuk orang tuanya juga. Yang terjadi adalah ketika ada orang tua anak-anak yang berzina, anak-anak yang nikah muda, hamil di luar nikah, ya kan? Nah, ternyata ya together juga yang kemarin kita bahas tuh. Ternyata orang tuanya pun yang pendidikannya kurang. Kalau gitu gini dong berarti Kun. Apa tuh? Hipnotis. Kaget. Kalau gitu gini dong berarti. Kesalahan berpikir orang tua sekarang enggak sebagian orang tua di Indonesia adalah daripada anak gue pacaran udah gue nikahin aja misalnya gitu kan. Menurut gue kesalahan berpikir ini. Ya, kalau kayak gitu. Yang benar adalah daripada anaknya jangan bukan daripada anak gue pacaran terus nikahin aja ya. Agar anak lu nggak nikah dini ya jangan lu pacarin. Iya, betul. Gak usah dipacarin. Kalau lu belum siap untuk nikahin anak. Iya. Kalau anak lu ukur nih belum siap buat dia jadi kepala rumah tangga atau jadi istri. Iya. Solusinya bukan lu nikahin, tapi lu larang dia untuk punya hubungan sama seseorang di luar pernikahan. Terus lu ajarin, udah tahu mental anak lu kurang, finansial kagak ada, ya kan, fisik emang udah kuat. Tapi bukan berarti dia langsung layak udah dinikahkan gitu. Nah gitu. Itu tuh. Nah, kalau praktek pranikah dijadiin sebagai opsi bagi siapa yang mau belajar, menurut lu itu pas nggak? Kayak ya udah siapa aja gitu di sekolah, di lingkungan sekolah, balik lagi lingkungan sekolah ya. Jadi kayak semacam ekskul ya. Praktek pilih. Jadi mungkin praktek agama bukan praktek agama. Jadi kayak ada beberapa praktek pilihan gitu. Yang bagian tetap ada nih mungkin tetap ada tapi jadi bukan praktek. Jadi enggak diwajibkan semuanya ikut. Tapi ada pilihan-pilihan kayak gitu, minimal pilih 5 dari 5 misalnya gitu. Bagiannya sih itu misalnya pilih gitu berapa gitu. Kalau anak sih ya bagi anak itu bagi anak tetap praktek. Nikah itu bukan ranah sekolah bagi ranah sekolah. Itu ranah ini ya. Eksternal ya harusnya. Iya eksternal nanti ada lembaga, MUI di situ kan, ada lembaga ataupun ada kiai di rumah gitu kan. Nah, bisa praktek di situ. Kalau yang udah fokus di sekolah itu bagaimana guru-guru itu mengedukasi si santri atau si siswa-siswi ini mereka itu bisa terjaga gitu ketika mereka melakukan hubungan seperti ini. Ya kan, hubungan yang sehat. Tapi Islam sendiri sebenarnya ngajarin nggak sih? Untuk nikah muda? Enggak, maksudnya apakah Islam menganjurkan edukasi pernikahan ini, edukasi praktik? Oh iya, jelas. Yang namanya jangankan menganjurkan dari SMA, dari kelas SD ataupun sebelum balik pun si anak itu memang harus ajari bagaimana bagaimana bukan hubungan ya, maksudnya
pelajaran seksualitas itu harus Ya, diajari. kayak edukasi seksual Iya, nggak sih? edukasi seksual. Ini Bagaimana? berbeda nggak sih edukasi seksual sama edukasi praktek nikah? Iya, nah kan nanti dari situ. Dari edukasi seksual ini dia paham mana misalkan dari anak sebelum balik nih. Bagian mana aja yang nggak boleh kita sentuh di orang lain, ya kan diajarin. Terus apa aja yang bisa membuat syahwat kita naik. Nah, itu kan di sebelum balik. Dicegah. Nah, pas udah naik balik, naik lagi tingkatannya, ya kan? Bagaimana kalau misalkan berhubungan dari antara laki-laki dan perempuan, nggak boleh bersentuhan. Kalau misalkan udah ada rasa, gimana kita Harus bersikap. ya menanggulanginya seperti apa. Nah, mulai nanti di SMA ketika mau menikah kan, ya baru tuh naik lagi tingkatannya, levelnya. Nah, jadi yang nikah muda itu tentunya dari kelas SMP sampai SD-nya itu tidak mendapatkan edukasi yang lengkap. Bagaimana hubungan, bagaimana seksualitasnya itu. Paham kan? Sehingga emang agama itu dari mulai sebelum balik itu udah harus diajari. Paham kan? Kalau bertanya bagaimana apakah agama memerintahkan tentang edukasi seperti itu, diperintahkan. Seperti itu. Paham nggak? Enggak. Nah, mungkin kalau dari segi peran guru atau ustadz mungkin ya di lingkungan sekolah, bagaimana peran mereka agar tetap menjaga bahwa esensi praktik nikah ini itu agar tetap pada tujuan utamanya, yaitu adalah memperkenalkan aja. Begini loh, gitu. Ada saran kah? Mungkin kalau kan lu juga guru atau ustadz? Gimana? Pak Ustadz dulu. Lu. Tanpa Jadi gini. Iya, lanjut. Emang nambahin tadi, malah ngelengkapin aja. Kan dalil ini, kan terkadang orang-orang yang nikah muda itu berpatokan sama dalil man yastati minkumul ba'ah falyatajawwaz. Barang siapa yang udah bisa nikah, kan, udah mampu nikah, maka segeralah menikah. Nah, terkadang orang-orang ataupun guru-guru ataupun ya para asatid yang mungkin ya nggak sampai belum mempelajari ilmu tentang fikih nikah, memandang atau mau mengartikan hadis ini itu man yastati minkumul ba'ah, ya barang siapa yang bisa nikah maka segeralah nikah. Barang siapa yang, maksudnya mereka tuh mengartikan yang udah balik ya udah nikah gitu kan, nggak ada ini lagi. Padahal ya di situ tuh man yastati di situ, barang siapa yang bisa di situ, maksudnya bisa finansial, emosinya udah terkontrol, fisiknya pun memang udah sehat, ya kan, tidak ada sekedar umur ya? Iya, bukan hanya sekedar umur dan balik aja. Paham kan? Ya, sehingga kalau misalkan para asatid dan guru-guru ataupun para pengajar di sekolah paham akan hal ini, maka tentunya mereka akan mengajarkan kepada para siswanya itu tentang edukasi nikah yang baik dan benar. Jadi sarannya adalah para guru-guru dan para pengajar yang di sekolah tentunya harus paham bahwasannya ilmu tentang nikah itu penting, tapi cara penyampaian kepada si santri atau siswa ini harus dengan baik dan benar. Jangan hanya sekedar nikah itu begini. Betul. Udah. Pernah ada satu kisah, gue lupa ini bener apa enggak ya kisahnya. Siapa tuh? Gue lupa namanya siapa, cuman pada kisah ini tuh ada kayak seorang ulama, anaknya udah baligh, baru baligh, dan dia menceritakan itu ke ayahnya, lalu ayahnya menyegerahkan dia untuk menikah karena kekhawatiran ayahnya bahwa anaknya nanti akan berzina atau bermaksiat. Jadi langkah baiknya langsung dinikahkan saat itu juga. Pernah denger cerita itu nggak sih kan? Belum pernah. Ada, gue pernah dengar waktu di pesantren, tapi gue lupa namanya siapa. Cuman kalau menurut gue cerita itu bagus sebagai motivasi untuk kehati-hatian kita. Jangan diambil plak ketiplak. Oh, udah gede nih, udah balik, gede, udah balik nih. Iya. Kan beda ya situasi di masyarakat zaman dulu, kualitas masyarakatnya seperti apa, dengan situasi zaman sekarang kan kualitas masyarakat yang sebagaimana. Iya. Jadi kadang-kadang lucunya adalah dulu pernah kok ada cerita kayak gitu juga, karena udah balik dinikahin nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Di zaman dulu, tapi SDM-nya di mana mungkin belum kayak sekarang kayak gitu loh. Iya, Mereka balik dewasa, tapi tingkat keilmuan mereka mungkin udah jauh juga, udah lumayan luar biasa juga, sehingga ayahnya pun akhirnya sebagai orang tua, yaudah anak saya nikah nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting dia. Iya. Kalau sekarang gimana? SMP udah balik kan anak sekarang. udah tumbuh. Iya, apa? tumbuh pasti. Tinggi badan. Nyapa aja. Tapi di zaman sekarang banyak juga kok yang nikah telat justru. Kalau telat bukan telat ya, apa sih namanya? Berarti telat itu ada kalau lu ngomong nikah, telat berarti sorry telat. Salah deh Mas. Nikah di umur yang udah sepuh. Di 30 ke atas ada gitu. Justru jadi
kayak karena menurut gue pribadi gitu untuk menikah tuh itu orang-orang pemberani sih menurut gue. Dan ketika kita bernikah keren ya. Iya, nggak keren, berani aja gitu Ya. untuk memutuskan hal yang sangat besar gitu. Jadi itu kan nikah itu bukan suatu hal yang kecil, cuy. Seumur hidup. Bagi kita ya, atau di bocah SMP yang abis Ya gue gak tahu itu cerita lengkapnya kayak gimana. Apa yang dipikirin gitu kan. Penutup deh Kun. Penutup deh dari lu mungkin. Penutup deh Kun dari lu. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang kepikiran ya. Iya. ya dia baru lulus, mungkin udah kelas 3 SMA, bentar lagi ujian nasional, masih ada yang ujian nasional gitu kayak. Lulus nih nikah kali ya. Atau baru lulus kuliah. Iya. Belum apa-apa. Belum mapan. Emang dia nggak niat kerja gitu, nikah aja deh gitu. Nikah. Silakan Kun. Pokoknya buat kalian semua yang dimanapun kalian berada, nikah itu bukan soal menghalalkan saja dan bukan hanya soal berhubungan badan aja. Ya, yang namanya nikah. Kadang itu juga sih yang dikejar ya. Nah itu. Ya makanya. Itu yang salah gitu. Ya cuma sekedar menghalalkan dan juga mikirin yang penting udah halal berhubungan. Nah, bukan soal itu, tapi menikah itu soal tanggung jawab kamu di hadapan Allah, bawa pasangan hidup sampai ke dalam surganya Allah. Jadi kamu gimana caranya membawa pasangan kita ke surganya Allah kalau mental kita gak siap, emosi kita gak kekontrol, finansial kita kurang terus kita gak sabar, ya kan? Terus agama kita kurang lagi, jauh dari kata keimanan kepada Allah. Nah, jadi pernikahan itu tidak sesimpel itu kawan-kawan semua. Ya, sedikit gue nambahin deh mungkin. Lu juga mau dikit boleh? Iya. Gue dulu kayaknya lu lebih keren. di bawah itu di apa tanggung jawab pada Allah kan itu yang utama ya. Iya. Di bawah itu ada tanggung jawab kepada pasangan, kepada orang tua pasangan, kepada itu orang tua sendiri juga. Orang tua sendiri. Gitu maksudnya. Ketika lu udah siap sama pasangan lu, orang tua lu sendiri baru siap Nikah. gitu. Iya. Ambil. Makanya dalam Islam sendiri menikah ini adalah salah satu ibadah yang hukumnya itu jelas-jelas sangat fleksibel. Ya, sangat fleksibel. Beda dengan sholat yang sudah dikultuskan bahwa sholat itu adalah wajib. Puasa wajib, ya gitu kan. Dan ini sunnah, itu sunnah gitu kan. Sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasul, amaliyahnya sunnah. Tapi dalam menikah itu suatu ibadah yang benar-benar apa ya, bisa dibilang tergantung bagaimana cara kita akan menjalankannya. Ya. Dan kesiapan kita. Jadi balik lagi kalau misalnya kita mampu lalu kita tidak mampu menahan diri kita. Kita sudah dikatakan mampu secara finansial, tapi di dalam diri kita tidak mampu menahan nafsu kita gitu kan. Maka hukum menikah kan jadinya kan wajib. Ya kan? Atau ketika kita menjadi ketika kita mampu lalu kita bisa menahan kayak gitu kan. Itu maka jadinya sunnah ya gitu kan. Lalu bisa dikatakan sebagai makruh ya kan, mubah ketika kita menikah dan tidak menikah itu bagi kita sama saja gitu kan, karena tidak ada yang bergejolak di dalam diri kita kayak gitu, baik setelah menikah ataupun sebelum menikah. Bisa dikatakan mubah atau makruh kayak gitu kan, ketika kita ngerasa kita belum cukup untuk menikah tapi kita perlu menikah kayak gitu kan, karena ada syarat yang dimana kita tidak bisa penuhi di situ kan. Kayak misalnya kita khawatir bukan tidak bisa, kita khawatir tidak bisa bertanggung jawab di situ kan, maka hukum menikah itu jadinya makruh buat kita kayak gitu kan, atau bahkan bisa jadi haram sekalipun, karena niat menikah kita adalah untuk nantinya ingin menjadikan pasangan kita sebagai pelampiasan emosi gitu misalnya, atau tempat kita untuk menyakiti dia kayak gitu, atau nanti untuk simpanan di rumah kayak gitu kan misalnya, atau seperti itulah. Dan yang pasti menikah itu haram ketika yang kita nikah adalah yang mahram kita ya. Jadi menikah itu Allah itu sudah benar-benar sehati-hati itu gitu ya, bukan sehati-hati itu, sedetail itu gitu ya dalam menentukan hukum untuk nikah sendiri, karena Allah tuh tahu bagaimana hambanya. Kalau sudah dikatakan wajib, maka yang terjadi apa, semua orang akhirnya ngejar nikah, yang penting nikah kayak gitu kan. Ini nggak dikasih hukum nikah wajib aja, sekarang orang udah gebet pada nikah kayak gitu kan, apalagi kita dikasih hukum wajib. Nah, jadi teman-teman sekali lagi itu ya teman-teman, menikah itu bukan suatu perlombaan, penuh tanggung jawab, dan hukum menikah juga itu bukan hukum yang wajib, tergantung bagaimana kesiapan kalian. Terima kasih teman-teman sudah nonton podcast ini. Yes. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Amin. Semoga kita juga bisa mendapatkan fadilah. Amin. Fadilah. Allahumma. Amin. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di podcast Ruang BK selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.